Kepala Sekolah SDN 2 Karangan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangan yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam acara diseminasi tentang pembelajaran sosial emosional. Saya mulai dari pertanyaan, mengapa pembelajaran sosial emosional? Nah, ini begini Bapak Ibu, ini beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yang menyebutkan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pijakannya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, ini pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik, jadi secara keseluruhan. Budi pekerti itu sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti. Kemudian ini yang diharapkan adalah nanti dengan pendidikan budi pekerti akan terwujud kebersihan budi. Ini merupakan bersatunya cipta, rasa, dan rasa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Tidak hanya satu guru saja, tapi harus secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak. Jadi ini anak adalah murid-murid kita, kemudian dan orang dewasa. Orang dewasa di sini guru, kepala sekolah, dan seluruh komunitas sekolah. Ini supaya memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ini sesuai dengan CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Jadi ini ada diagram bintang ya, itu nanti yang diharapkan nanti ada kompetensi. Beberapa kompetensi ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Ini adalah kemampuan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Itu merupakan kompetensi dari manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Adalah tentang kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, itu adalah keterampilan berelasi. Selanjutnya adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran sosial emosional tadi adalah intinya untuk meningkatkan atau menguatkan 5 kompetensi sosial emosional seperti yang tadi dalam tujuan PSE CASEL tadi. Ada 5 kompetensi. Yang pertama adalah kesadaran diri. Ini adalah berupa kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi. Kemudian yang akan dikembangkan di sini adalah kompetensi manajemen diri. Ini tentang pengelolaan emosi, kemudian pikiran dan perilaku diri secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi kesadaran sosial. Itu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, yang ini termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah kompetensi keterampilan berelasi. Itu adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Kemudian yang kelima adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini berupa kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan.
Jadi ini nanti yang dicapai adalah kesejahteraan psikologis atau well-being, baik diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Selanjutnya ini bisa dirangkum seperti ini. Jadi apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran sosial emosional itu nanti tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang ingin dikembangkan adalah peningkatan 5 KSE tadi. Ya, kemudian nanti dengan pembelajaran sosial emosional, lingkungan sekolahnya akan tercipta lingkungan yang sportif. Selain itu nanti akan tercipta peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Jadi ini hasilnya nanti adalah ada peningkatan perilaku positif, kemudian penurunan perilaku negatif dari murid-murid, penurunan tingkat stres, kemudian lagi peningkatan performa akademik murid. Nah ini nanti tujuan akhirnya adalah nanti untuk meningkatkan well-being atau kesejahteraan psikologis. Apa itu well-being? Yaitu sebuah kondisi individu yang dapat memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, kemudian dapat membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri, kemudian dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, serta memiliki tujuan hidup yang jelas, membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi kesejahteraan psikologis dari individu itu yang dinamakan well-being. Selanjutnya fakta tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, bahwa murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Kalau pemahaman saya kemarin sebelum saya mempelajari modul ini, bahwa yang saya utamakan itu adalah di bidang akademik. Mohon maaf, kemarin saya kurang memperhatikan tentang sosial dan emosional murid. Ternyata itu tidak benar, karena murid yang berkembang secara sosial dan emosional ternyata pada saat itu juga mereka pun berkembang secara akademik. Jadi itu berbanding lurus. Kemudian selanjutnya, jika kita mengabaikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional, itu akan membawa efek buruk secara akademik. Fakta yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional ini harus diimplementasikan secara sengaja. Bagaimana pengimplementasiannya nanti akan kita bahas lagi. Selanjutnya, ini menurut Daniel Goleman, itu agar dapat membantu anak-anak untuk makin baik dalam mengelola dunianya. Jadi langkah yang paling nyata dalam pembelajaran sosial emosional adalah kita bisa melatih atensi atau fokus untuk memusatkan perhatian. Nah, untuk meningkatkan fokus tadi bisa kita gunakan latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, jadi mindfulness ini adalah merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional tadi. Jadi kesadaran penuh itu adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Nah, jadi secara saintifik, latihan kesadaran penuh yang konsisten membuat hubungan sel-sel saraf otak yang berhubungannya nanti dengan fokus dan konsentrasi. Ini nanti kita akan praktekkan latihan mindfulness. Ini bisa dilatih, mindfulness ini bisa dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful. Jadi ada koneksi antara tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Jadi fokus. Untuk praktik mindfulness yang paling sederhana itu adalah dengan melatih dan menyadari nafas dengan teknik stop. Jadi stop ini singkatan. S yang pertama itu stop, artinya misalkan kita sedang ada masalah, jadi kita sebaiknya tidak mengambil suatu keputusan dulu, tapi kita bisa gunakan mindfulness ini praktek dengan menyadari nafas dengan teknik stop. S yang pertama adalah kita berhenti sejenak dulu. Ya, dari segala aktivitas kita hentikan sejenak. Setelah itu
ke tahap T. T itu adalah singkatan dari take a breath, artinya kita ambil nafas dalam. Ya, setelah berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam. Setelah itu O, observe. Jadi kita amati sensasi pada tubuh kita, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir P itu adalah proses. Selesai latihannya, kita bisa melanjutkan aktivitas kembali. Jadi ini sederhana sekali, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita sedang banyak masalah, kita sedang galau, kita sedang menghadapi murid di kelas mungkin yang membuat kita terpancing emosi, supaya kita tidak marah, kita bisa melakukan teknik stop dulu. Atau kita bisa mempraktekkan teknik stop ini kepada siswa. Misal dari rumah siswa ada yang sedang sedih atau sedang marah dengan temannya, jadi kalau perasaan-perasaan seperti itu dibawa ke sekolah, nanti belajarnya juga akan tidak efektif. Nah, supaya efektif, ini bisa kita ajak anak-anak untuk melakukan teknik stop dulu. Nanti dengan teknik stop ini nanti akan pikiran, perasaannya juga akan kembali stabil kembali, jadi bisa belajar lagi dengan efektif. Begitu, ini sangat sederhana. Kita praktekkan deh. Jadi ini nanti ada alunan musik dan sudah ada instruksinya. Nanti kita amati perasaan-perasaan yang terjadi setelah kita lakukan teknik stop ini. Mungkin tadi Bapak Ibu juga sudah sampai seharian deh, tadi sudah mengajar di kelas, mungkin tadi di kelas juga ada berbagai masalah yang dilakukan oleh murid kita. Nah, mari kita sejenak, kita lupakan semua permasalahan, biar kita kembali fokus lagi, kita gunakan teknik stop. Mohon ikuti instruksinya nih Bapak Ibu. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak menunduk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Latihan mindfulness selain tadi dengan teknik stop, ada banyak sekali. Yang pertama kita bisa menulis. Jadi tuliskan apapun yang Anda pikirkan tanpa dinilai. Jadi kita senang nulis, kita tuliskan aja dalam jurnal. Ya, karena tidak ada penilaian, kita bebas saja. Bisa juga kalau kita senang musik, kita bisa memainkan alat musik tertentu. Kemudian kita juga bisa mengamati berbagai perasaan yang muncul dengan seperti yoga gitu. Yoga. Kemudian latihan yang keempat ini bisa kita lakukan dengan mengungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang kita syukuri. Selanjutnya bisa juga dengan kita, kalau kita senang menggambar, kita bisa menggambar. Kemudian yang keenam ini kita bisa fokus pada 3 hal yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Dan masih banyak lagi. Nah, spesifik dan eksplisit. Yang kedua, kita juga bisa mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Kemudian yang ketiga, dengan kita bisa menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Kemudian bisa juga dengan cara menguatkan 5 KSE pendidik dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, mengajarkan 5 KSE secara eksplisit. Ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ini di luar pembelajaran, gitu ya, kalau secara eksplisit. Tapi nanti dalam pembelajaran berarti itu nanti masuknya dalam integrasi pembelajaran. Nah, ini bisa kita gunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin. Ini untuk mengajarkan 5 KSE tadi secara eksplisit. Selanjutnya,
Jika kita mengintegrasikan dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik ini, dalam pembukaan hangat kita bisa lakukan beberapa kegiatan ini. Jadi kita berikan kesempatan pada murid-murid kita untuk berbicara, kemudian mendengarkan teman yang lain saat bercerita, kemudian juga kita bisa menciptakan rasa memiliki, rasa saling memiliki. Kemudian pada kegiatan inti kita bisa lakukan dengan mengajak murid-murid kita untuk berdiskusi. Kemudian kita bisa menyiapkan kelas kita ini sesuai dengan pembelajaran yang kooperatif. Kita juga bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian bisa dengan refleksi diri dan pemberian suara ke diri. Kemudian pada kegiatan penutupannya harus yang optimistik. Bisa kita lakukan dengan memberikan apresiasi terhadap yang sudah baik yang dilakukan oleh murid-murid kita, kemudian dengan mengambil suatu kesimpulan dan menetapkan tujuan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi ini yang ketiga, cara yang ketiga dengan menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Ini nanti akan membangun koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Selain itu juga bisa menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Nah, kemudian mewujudkan keyakinan kelas, peraturan dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah, nilai-nilai kebajikan dan yang berpihak kepada murid. Kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Tiga cara, yang pertama adalah dengan menjadi teladan, cara yang kedua dengan belajar, yang ketiga dengan cara berkolaborasi. Nah, yang pertama menjadi teladan atau kita bisa memodelkan. Jadi ini bisa mendukung pendidik dan tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas dan satu sama lain. Contohnya, ini dalam kita menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas kita. Kalau kita sebagai pendidik. Selanjutnya, cara yang kedua dengan cara belajar. Ini berarti pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Contohnya, kita bisa dengan membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi kita. Kita juga bisa berkolaborasi di tempat kerja, di sekolah. Kemudian bisa dengan mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya dan selanjutnya. Untuk yang ketiga itu dengan cara berkolaborasi. Berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan kompetensi sosial emosional di seluruh sekolah. Bisa dilakukan dengan cara membuat kesepakatan bersama, kemudian membuat komunitas belajar di sekolah, kemudian dengan membuat sistem mentoring dengan rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat di sekolah. Oke. Berikut Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah kita. Siap. Siap, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.